Rasa sakit dan kesenangan seperti terang dan gelap yang saling menggantikan. Sebuah kisah kelam dari negeri tirai bambu. Seorang petugas kepolisian yang berprestasi menghadapi masalah gelap di keluarganya. Kakaknya diserang dan dianiaya oleh bos besar perusahaannya sendiri. Wanita malang ini berakhir dalam keadaan koma dan vegetatif. Itu membuat polwan ini marah karena kakaknya ditipu dan dituduh menggoda duluan. Orang berkuasa ini memutarbalikkan fakta, tapi gadis ini sudah terbiasa menghadapi situasi berbahaya dan melawan gangster kelas kakap. Dia terus berjuang mencari keadilan untuk kakaknya, walaupun dia harus bertarung dan mempertaruhkan hidupnya. Dibintangi oleh Jiang Lucia, Bao BR, Xie Miao, dan Zhao Sisi. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Kota Jiangyong tahun 2016. Malam itu dalam keadaan hujan lebat dan terjadi macet yang sangat parah di sebuah terowongan. Ternyata di dalam mobil adalah rombongan petugas kepolisian yang dipimpin oleh kapten yang bernama Huang Zhongyi. Dia memarahi anggotanya, menyuruhnya memeriksa ke depan. Mereka diburu waktu untuk segera melakukan misi. Dia ditelepon atasannya, anggota mereka yang sedang menyamar dalam bahaya. Dia harus segera bergerak. Anggotanya kembali melapor ada kecelakaan di depan. Kapten Huang memutuskan semuanya bergerak dan berlari. Inilah Kurbing Violen. Di sebuah area pegunungan kumuh, sekelompok orang sedang sibuk makan malam. Dari tampilan mereka, orang-orang ini adalah para penjahat yang berbahaya. Di luar, sekelompok gadis dibawa masuk. Orang ini melapor ke ketuanya yang bernama Lauda. Dia membawa 4 wanita lokal. Semuanya masih muda. Ternyata orang-orang ini adalah kelompok gangster penjualan gadis-gadis. Lauda mengecek para gadis ini. Dia memarahi anggotanya. Ada salah satu gadis yang wajahnya terluka. Mereka ini adalah barang jualan. Meminta anak buahnya lebih berhati-hati. Dan salah satunya pingsan. Gadis-gadis ini dibawa ke atas. Ternyata di ruangan itu sudah banyak gadis-gadis dalam keadaan yang sama dan dikurung. Lauda menelpon pembeli yang akan menjemput. Dia mengatakan barangnya sudah siap. Dan ada seorang gadis yang berusaha membuka ikatan talinya. Salah satu anak buahnya selesai makan. Dia ingin ke atas, ingin bermain dengan para gadis. Dan si badan besar juga tertarik, dia ingin ikut. Mereka berdua dengan semangat naik ke atas. Orang ini mendekat ke salah satu gadis yang di tengah. Itu gadis yang melepaskan ikatannya tadi. Dia menyerang, menghajar orang ini. Si badan besar juga dihajar. Si bos Lauda heran, kenapa ada keributan di atas. Si gadis ini menukar sepatu hak tingginya dengan si penjahat. Si badan besar berlari ke bawah, dia sudah terluka. Gadis ini ke bawah, ternyata dia menggunakan rambut palsu. Gadis ini ternyata detektif wanita yang menyamar, bernama Qiu Yizhao. Dia adalah polisi. Kalian semua ditangkap. Para gangster ini menyerang gadis ini. Tapi Yizhao sangat cepat. Kemampuan bela dirinya tak kaleng-kaleng. Gadis ini berbahaya. Dia terdesak oleh bos Lauda, tapi Yizhao kembali bangkit dan bertarung. Sementara itu petugas kepolisian sudah hampir sampai dan sebuah truk memasuki lokasi itu. Orang-orang ini segera naik. Mereka adalah pembeli para gadis yang ditelepon Lauda tadi. Di atas, Yizhao masih bertarung dengan para gangster. Lauda segera meminta tolong ke Bao untuk menyerang wanita ini. Tapi orang ini langsung menyerang sesama rekannya. Orang ini juga polisi yang menyamar. Bagi yang menonton film Fight Against Evil pasti mengenali orang ini. Polisi ganas dari daerah Hozhou yang bernama Li Hongqi. Dia bergerak menghajar para gangster.
Lauda segera melepaskan orang yang dikerangkeng. Orang ini adalah adiknya yang sangat kuat. Cuma otaknya sedikit kurang waras, makanya dia dikurung. Dan orang dikerangkeng menyerangnya. Itu adalah pertarungan yang sangat barbar. Hongki terpaksa mengeluarkan semua kemampuannya mengalahkan orang gila ini. Sementara itu Yizhao diserang dan terdesak oleh Lauda, tapi dia masih bisa membalas. Kedua petugas ini sama-sama mengalahkan lawannya. Yizhao tentu mengenal seniornya ini. Dia menyapanya. Keduanya sama-sama terkenal di wilayahnya. Kapten Huang dan rombongannya datang. Dia segera menghampiri Yizhao. Dia khawatir petugas andalannya cedera. Yizhao memarahi kaptennya. Kenapa dia baru datang? Kapten Huang meminta maaf, macet di jalan. Dia menyapa Hongki dan berterima kasih atas bantuannya. Semua gangster ini dibawa dan ditangkap. Operasi mereka sukses besar. Kapten Huang yang ingin merokok dicegah Yizhao. Dia harus berhenti. Hongki memuji Yizhao. Bela dirinya sangat bagus. Daerah ini beruntung memilikinya. Kapten Huang tersenyum bangga. Hongki mengatakan dia sudah lama mengejar orang-orang ini. Ada sebagian tersangka yang datang dari wilayahnya. Dia ingin Kapten Huang menahan mereka dulu. Dia akan menjemput mereka 3 hari lagi. Dan Yizhao sangat sedih melihat kondisi para gadis. Sebuah mobil mewah masuk ke area sebuah kuil. Orang di atasnya turun. Orang ini adalah pengusaha sukses di kota Jiangyong. Dia mengunjungi kuil ini untuk berdoa. Istrinya segera membantunya. Cheng Jie memulai ritual berdoanya. Berkat bimbingan dari Master Kiao, bisnisnya sukses. Dia bisa membayar semua hutangnya. Kehidupannya berubah setelah dia mengenal Master Kiao dan beribadah di kuil ini. Cheng Jie sangat percaya dengan klinik ritual dan ramalan. Saat berdoa, tasbih Master Kiao putus dan berserakan di lantai. Cheng Jie kaget, nasib buruk akan terjadi. Master Kiao memintanya menjulurkan tangan kirinya dan memeriksanya. Master Kiao memeriksa wajahnya, pipinya menghitam dan kukunya kering. Bahaya akan segera datang. Dia mungkin kehilangan harta dan bisa saja mengancam nyawanya. Cheng Jie ketakutan. Apa yang harus dia lakukan? Istrinya yang bernama Zhang Lu juga memohon kepada Master Kiao memberi solusi bahaya yang akan mereka hadapi, minta dibantu. Master Kiao berkata, beruntung dia datang tepat waktu. Aura buruknya baru saja muncul, belum terlalu pekat, masih ada waktu 2 minggu lagi, dan meminta Cheng Jie melakukan ritual. Master Kiao memulai ritual dan menuliskan jimat di badannya. Ritual pun selesai. Tapi ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Cheng Jie. Master Kiao meminta maaf ke istrinya. Tapi dia harus melakukan ini. Cari seorang wanita dan lakukan hubungan intim dengannya. Zhang Lu pucat, tapi dia tetap tenang. Wanita itu harus memiliki tanggal dan tempat lahir sesuai di kertas ini. Master Kiao sudah meramalkannya. Dan ada gambaran wajahnya. Dia harus melakukannya dalam 2 minggu ini. Kalau tidak, malapetaka akan datang. Cheng Jie keluar dari kuil. Istrinya yang sedang hamil tetap mendukung suaminya. Dan di sebuah area perumahan, sebuah motor masuk. Itu adalah Yizhao. Dia memeriksa wajahnya yang terluka. Dia membantu Bibi Po mengangkat kertas kardus. Dan sebuah mobil taksi online datang. Seorang wanita turun. Itu adalah kakaknya, bernama Qiu Hanmei. Yizhao segera menemui kakaknya. Pak tua ini adalah ayah mereka, Han Suo. Hanmei bekerja sebagai sopir taksi online di sebuah perusahaan. Dia adalah janda 1 anak, ditinggal suaminya yang meninggal. Ayahnya memarahi Yizhao. Dia sudah dewasa, tapi belum juga pandai memasak. Bagaimana bisa mendapat jodoh? Yizhao cuma tersenyum. Tiba-tiba ada seorang pria yang memanggil dari lantai atas. Orang ini adalah penggemar Hanmei, si janda cantik. Dia dengan ramah menyapanya. Tapi Yizhao yang membalasnya, membuat orang ini segera kabur. Mereka sampai di rumah. Ini adalah anak Hanmei yang bernama Han Tao. Yizhao sangat sayang dengan kakak dan keponakannya. Tiba-tiba dia ditelepon Kapten Huang yang memberi kabar. Salah satu gadis korban perdagangan kemarin tak selamat. Itu membuat Yizhao sedih.
Dia bercerita dengan kakaknya, padahal gadis itu baru saja diterima masuk ke universitas. Kakaknya menghiburnya, dia sudah berusaha, jangan bertugas terlalu berat. Yizhao kadang-kadang mengkhawatirkan kakaknya yang bekerja sebagai sopir online. Itu tak cocok untuknya. Hanmei menenangkannya, dia baik-baik saja. Adiknya adalah seorang polisi jagoan. Siapa yang berani menindasnya? Yizhao berjanji dia akan menjaga keluarga mereka. Meder Corporate Company, sebuah perusahaan dagang yang bergerak di transportasi online. 哥，人找到了。 Gadis ini bernama Cheng Xiaosang. Dia mendatangi ruangan kakaknya. Dia sudah menemukan apa yang dia minta. Dia menemukan 3 wanita dengan tanggal lahir yang cocok. Salah satunya operasi plastik dan salah satunya memalsukan tahun kelahirannya. Hanya wanita yang bernama Qiu Hanmei yang cocok. Cheng Jie memang mencari wanita di lingkungan perusahaannya dulu, sesuai permintaan Master Kiao. Gadis ini bekerja sebagai sopir online dan sering berada di luar. Mereka akan sulit menemuinya. Cheng Jie memarahi adiknya. Nyawanya sedang terancam. Dia harus mengurusnya dengan benar dan cepat. Atur kondisinya segera. Buat kesempatan bertemu dengan gadis ini. Cheng Jie pun melihat profil gadis ini. Dan malam besoknya, perusahaan Meder Corporate mengadakan pesta untuk semua karyawannya. Pesta pun dimulai, musik diputar, semua orang bersorak. Hanmei ternyata membawa adiknya ke pesta itu. Yizhao dengan santai menikmati makanannya. Acara pun dibuka. Semua bertepuk tangan menyambut Direktur Cheng Jie dan istrinya. Hanmei mengenalkan bosnya ke adiknya. Dia adalah orang yang baik, melakukan banyak kegiatan amal. Cheng Jie berharap semuanya bersenang-senang hari ini. Dia dengan santai membetulkan sepatu istrinya yang sedang hamil. Semua orang memujinya. Xiaosang, adik Cheng Jie, melewati Hanmei. Gadis ini telah menjadi target mereka. Dia menemui kakaknya. Hanmei sudah datang. Cheng Jie melihat gadis ini cukup cantik. Seorang pria datang dan bicara dengan Xiaosang. Hanmei merasa adiknya terlalu serius. Banyak cowok ganteng di sana. Apa dia mau memperkenalkannya? Dan Yizhao melihat seorang pria. Yizhao mengenali orang ini dan memotretnya. Lalu dia permisi ke toilet ke kakaknya. Dia menelpon Kapten Huang dan mengirimkan foto, memastikan apakah orang ini adalah Liu Fengchao, buronan yang mereka kejar. Kapten Huang membenarkannya. Yizhao menghampirinya dan mereka berpapasan. Yizhao memanggil namanya, lalu memegang kerah bajunya. Orang ini langsung menyerang Yizhao. Gadis ini berusaha menghentikannya. Orang ini kembali lolos. Yizhao mengejar dan menjatuhkannya di kolam. Orang ini lagi-lagi kembali kabur dan tiba-tiba Yizhao dihalangi Xiaosang. Yizhao menyuruhnya minggir, tapi gadis ini tetap menghalangi. Dia sudah membuat kacau acara pesta ini. Kakaknya Hanmei menenangkan adiknya. Ini cuma salah paham. Hanmei mengenalkan orang ini adalah manajer humas perusahaan mereka. Yizhao memiting gadis ini. Dia menghalangi petugas. Xiaosang melawan. Dan Cheng Jie datang memarahi adiknya, menyuruhnya meminta maaf, tapi itu terlalu pelan. Menyuruh adiknya mengulang meminta maaf dengan sopan. Cheng Jie meminta maaf ke Yizhao. Gadis ini menjelaskan orang tadi adalah buronan kepolisian. Xiaosang mengaku tak mengenalnya. Orang tadi cuma menggodanya. Yizhao mengajak kakaknya pergi. Cheng Jie segera naik ke panggung dan mengumumkan sesuatu. Mereka memperkenalkan pekerja unggulan tahun ini. Nama Hanmei disebut. Selama bertahun-tahun, Nona Hanmei menarik taksinya sambil membawa ayahnya yang demensia. Dia anak yang berbakti. Rapat komisaris memutuskan menghadiahkan 100.000 yuan kepada Nona Hanmei. Dan biaya pengobatan ayahnya akan ditanggung perusahaan. Anaknya akan disponsori sekolah sampai ke bangku kuliah. Semua orang bertepuk tangan. Dan Nona Hanmei akan menjadi duta kecantikan untuk taksi online Meder. Cheng Jie mengundang Hanmei ke atas panggung, tapi insting polisi Yizhao merasa ada sesuatu yang salah.
Mereka berjalan pulang. Han Mei sangat senang mendapatkan bonus uang. Dia akan membawa keluarga mereka jalan-jalan. Yi Zhao memperingati kakaknya. Dia merasa ada sesuatu di balik ini. Ini terlalu mencurigakan. Tapi Han Mei merasa adiknya terlalu serius. Tiba-tiba seorang pria datang. Fans nomor 1 Han Mei di komplek ini bernama Du Jian. Du memberikan bunga untuknya dan mengatakan rayuannya memuji Han Mei. Yi Zhao langsung memarahi Du. Dia memetik bunga di tepi jalan dan merusak lingkungan. Orang ini ketakutan dan melarikan diri. Ada kertas di dalamnya, puisi cinta untuk Han Mei. Besoknya acara seremoni penyerahan hadiah dilakukan. Han Mei akan menerima uang 100.000 yuan. Ayahnya Han juga ada di sana. Direktur Chen Jie bicara. Dia akan meminta tim humas untuk memotret rumah Han Mei sebagai bagian promosi. Dia juga ingin menaiki mobil yang dikemudikan Han Mei. Berkata ke istrinya agar pulang duluan. Semua orang bertepuk tangan dan media memotret Han Mei di panggung. Dan selesai acara, rombongan perusahaan menuju rumah Han Mei. Direktur Cheng Jie duduk di muka dan Xiao Sang bersama ayah Han Mei di belakang. Xiao Sang mengabarkan pemotretan hari ini tak jadi dilakukan tim humas, ditunda besok. Dan mereka sampai di kediaman Han Mei. Xiao Sang sibuk mengalihkan perhatian ayah Han Mei di mobil. Sementara itu Cheng Jie turun dan ikut dengan Han Mei. Dia ingin melihat keadaan rumahnya. Dan mereka pun berjalan menaiki apartemen yang biasa dan sempit itu. Han Mei membuka kunci rumahnya. Han Mei sebenarnya agak canggung dan membiarkan pintu terbuka. Tapi Cheng Jie menutup dan mengunci pintu itu. Han Mei mengambilkan minum. Cheng Jie memotong pembicaraannya. Dia punya permohonan. Penasihat spiritualnya telah menasihatinya. Dia akan mengalami petaka. Uang dan nyawanya akan menghilang. Dia punya permintaan ke Han Mei agar bersedia berhubungan dengannya. Han Mei tentu menolak. Chen Jie tanpa basa-basi akan mengabulkan satu permohonannya, apa saja yang dia minta. Chen Jie menaikkan harga tawarannya. 500.000 yuan atau 1 juta yuan akan dia berikan, asalkan Han Mei bersedia. Han Mei sudah dididik ketat sejak kecil. Dia tak menyangka bosnya mempercayai ramalan. Perempuan ini tak terima. Dia masih punya kehormatan. Han Mei mengira dia orang baik, tapi dia hina sekali. Han Mei mengutuk bosnya dan menyuruh Chen Jie pergi. Cheng Jie pun marah. Apakah sesulit itu bobo dengannya? Hanya satu kali dia menolong orang yang kritis. Dan Cheng Jie memaksa wanita ini. Wanita ini sempat ke cermin meminta tolong ke ayahnya yang sedang ditahan oleh Xiao Sang. Cheng Jie menutup gorden dan terjadilah hari pertama kejadian. Polisi sudah memasang garis pembatas di rumah Han Mei. Petugas forensik berdatangan. Apa yang terjadi sebenarnya? Ternyata Han Mei ditemukan dalam keadaan bersimbah warna merah dan melukai tangannya sendiri. Petugas menanyai ke warga sekitar apartemen, apakah ada orang asing yang bersama Han Mei. Bahkan Du Jian juga ditanyai. Tapi Cheng Jie punya rencana lain. Orang ini licik. Dia memang mengaku bertemu dengan Han Mei siang itu di rumahnya, membuat dia diinvestigasi pihak kepolisian. Dia pun diinterogasi. Tapi Cheng Jie menjawab tugas. Mereka bisa bicara dengan pengacaranya. Yi Zhao sudah di rumah sakit melihat keadaan kakaknya. Han Mei dalam keadaan koma. Tapi gadis ini tak pernah menyerah. Dia pun datang ke kantor, melihat Chen Jie sudah dilepas pihak kepolisian. Orang ini dikerumuni oleh media. Dan istrinya Zhang Lu selalu mensupport suaminya. Tapi wanita ini kelihatan tertekan. Xiao Sang turun dari mobil. Mereka akan mengadakan konferensi pers resmi di perusahaan. Saat di mobil, Xiao Sang menjelaskan keadaan Han Mei di rumah sakit. Wanita ini dalam keadaan vegetatif sekarang. Keluarganya hanya ayahnya yang demensia dan putranya. Tapi adiknya yang polisi akan selalu mengganggu mereka. Chen Jie ingin Xiao Sang menghubungi kolega mereka untuk mencopot jabatan polisi Yi Zhao.
Yi Zhao pun menemui Kapten Huang, bertanya kenapa Chen Jie sudah dilepas sebelum 12 jam penahanan. Dia adalah tersangka utama. Kapten Huang memberi penjelasan. Mereka tak mendapatkan bukti Chen Jie adalah pelakunya. Polisi penyidik bernama Shuai menjelaskan, inilah yang terjadi di rumah itu. Sebelum tim polisi dan forensik tiba di TKP, sepertinya Han Mei melakukan tindakan bundir sendiri. Yin Zhao tentu saja tak percaya. Kakaknya punya ayah dan anak yang akan dibesarkan. Tak mungkin dia melakukan ini. Kapten Huang mengatakan, luka gores Han Mei di tangan kanan. Dia kidal. Luka tak beraturan, sulit diidentifikasi. Pisau cukur yang digunakan milik ayah mereka. Hanya sidik jari Han Mei di pisau. Mereka akan melanjutkan investigasi setelah Han Mei siuman. Shuai menjelaskan, tak ada bukti lain karena ponsel Han Mei hilang. Dari pengakuan Chen Jie, dia memang bertemu siang itu dan membicarakan sesuatu yang membuat suasana hati Han Mei memburuk dan mengancam akan bundir. Kapten Huang memberikan info lain. Sepertinya ada aktivitas mereka berhubungan intim sebelum Han Mei ditemukan di rumahnya. Itu membuat Yi Zhao makin curiga. Itu tak mungkin. Dan Chen Jie membuat konferensi pers di kantornya. Dia memang berhubungan dengan Han Mei dan melakukan kesalahan atas istrinya. Dia mengaku terjebak dan termakan godaan Han Mei. Chen Jie memohon maaf ke istrinya dan meminta maaf ke publik, juga kepada para pemegang saham grup Meder. Dia menunduk dan meminta maaf dengan tulus. Ada rumor di medsos dan internet yang menyudutkannya. Dia mempunyai bukti lain dan mendengarkan suara Han Mei. Karena Chen Jie merasa dirinya korban juga. Suara Han Mei didengarkan. Kenapa Chen Jie berubah padanya? Dia ingin uang. Dia ingin uang yang dijanjikan Chen Jie. Media pun heboh. Zhang Lu pun memberikan keterangan. Dia percaya dengan suaminya. Dia adalah orang yang baik, menggenggam tangan suaminya lalu menciumnya. Pasangan ini benar-benar membuat drama yang sangat baik. Yi Zhao mendengarkan rekaman suara itu dan memutarnya berulang-ulang. Dia merasa ada yang salah dengan rekaman suara itu. Hari ketiga kejadian, Yi Zhao masih mencoba menginvestigasi suara itu. Waktu tubuh Han Mei ditemukan jam 3 sore. Anak-anak belum pulang sekolah. Orang-orang tua sedang tidur siang. Yi Zhao mengetuk pintu orang di depan rumah apartemennya, memanggil namanya, tapi orang ini tak mau keluar. Yi Zhao masuk rumah dan memperhatikan TKP, mencoba memeriksa sedetailnya dan melihat jejak darah kakaknya. Yi Zhao merasa ada yang aneh, tapi jejak darah itu normal dan tak nampak dimanipulasi. Tapi dia tetap yakin kakaknya tak akan melakukan ini. Xiao Shang memberikan laporan ke Chen Jie. Adik polisi wanita itu tetap menyelidikinya. Dia meminta Xiao Shang mengawasi tetangga Han Mei. Yi Zhao tak pernah menyerah. Dia selalu menyelidiki di sekitar rumahnya, mencoba mencari kejanggalan. Saat itulah anak-anak berteriak ada pesawat lewat. Yi Zhao bergegas pergi. Yi Zhao berdiskusi dengan penyidik Shuai, mendengar rekaman suara Han Mei. Ada suara pesawat di sela-sela suara Han Mei. Tempat tinggal mereka memang berada di bawah jalur pesawat. Dia sudah menelpon bandara. Jawabannya hari itu dari siang sampai sore ada kontrol lalu lintas udara. Jadi tak ada pesawat sampai jam 5 sore. Pernyataan Chen Jie terbantahkan. Dia berbohong. Dan Du Jian, si fans nomor 1 Han Mei di apartemen, merasa frustasi. Gadis pujaannya terluka parah. Pria ini melihat sesuatu sore itu dan dia memutuskan untuk melapor dan menelpon kepolisian. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti dan dia diangkut. Kantor pusat grup Meder. Yi Zhao pun datang ke sana dan naik ke atas. Dia ingin menemui Chen Jie, tapi Xiao Shang melihat kedatangan polwan ini. Sementara itu Chen Jie sedang menyiksa Du Jian. Dia ditelepon adiknya. Polwan itu datang ke kantor. Chen Jie meminta adiknya untuk membereskan dan mengusirnya. Du Jian sudah terluka parah. Warna merah membasahi tubuhnya. Chen Jie kesal. Orang ini mau melapor ke polisi, padahal dia sudah dibayar. Ini peringatan untuknya. Dan sementara itu di kantor, para penjaga turun dan menghalangi Yi Zhao. Xiao Shang meminta para penjaga untuk memeriksa petugas ini. Tapi para penjaga ini mulai kurang ajar ke Yi Zhao. Yi Zhao pun menghajar orang-orang ini.
Semuanya tumbang. Xiao Shang berkata, lain kali dia harus datang dengan surat perintah. Yi Zhao pun pergi dari sana. Malam itu dia makan malam dengan Kapten Huang. Kaptennya menasihatinya, dia harus tenang dan jangan bertindak tanpa bukti yang cukup. Apalagi dia belum mendapatkan bukti yang kuat. Yi Zhao mengatakan, dia melakukan itu untuk menekan mereka. Kapten Huang memintanya menahan diri. Saat mereka makan, ada segerombolan preman yang mengganggu para gadis. Orang-orang ini tak tahu malu, mulai menarik para gadis yang sedang makan. Yi Zhao ingin berdiri. Kapten Huang mencegahnya. Kapten Huang memarahi para preman ini, tapi salah satunya memukul kepalanya dengan botol. Yi Zhao tak bisa menahan diri lagi dan menghajar orang-orang ini. Kapten Huang bangun dan bertanya siapa yang memukulnya. Pria ini diborgol. Dia telah berani menyerang petugas kepolisian dan memakinya. Kapten Huang memberi Yi Zhao nasihat. Jika dia ingin bertindak, carilah bukti yang cukup dulu. Jika ingin membantu kakaknya, dia harus menahan diri. Hari kelima setelah kejadian, sebuah mobil mewah masuk ke sebuah komplek perumahan. Xiao Shang turun dari mobilnya. Ternyata dia datang ke rumah Yi Zhao. Gadis ini membawa sekoper uang. Ini adalah uang kompensasi untuk kakaknya. Yi Zhao berkata, apa dia ingin menyuap keluarga mereka. Dia tak butuh uangnya. Gadis ini malah berani merusak barang dan foto di sana. Itu membuat Yi Zhao marah dan menghajar gadis ini. Tapi gadis ini punya bela diri yang bagus. Mereka seimbang. Pertarungan berlanjut di dapur. Dan Yi Zhao berhasil menyeretnya keluar dan membuang kopernya. Xiao Shang menelpon kakaknya. Polwan itu menolak uang kompensasi. Chen Jie marah mengatakan adiknya tak becus. Cobalah mencari solusi sendiri. Saat itu Chen Jie sedang berada di bar dan klub malam. Dia duduk dengan kesal dan ingin menenggak minuman. Wanita ini adalah pacarnya di klub ini. Memberinya minuman dan masih mencoba menghiburnya. Tiba-tiba telepon dari Master Kiao masuk. Dia dimarahi karena terlalu frontal mengerjakan sarannya. Chen Jie memohon. Dia telah melakukan kesalahan. Tak menyangka peristiwa ini jadi besar. Dia meminta Master Kiao melakukan ritual untuknya lagi. Adakan pemujaan sekali lagi untuknya. Telepon ditutup, tapi ternyata wanita ini mencelanya. Dia adalah bos besar. Kenapa masih percaya ramalan? Itu membuat Chen Jie kesal dan berkata dia akan tertimpa sial hari ini. Apa dia percaya? Wanita ini masih tertawa. Dia tentu tak percaya ramalan. Chen Jie mengambil botol minuman, menghabiskan isinya, lalu menghajar wanita ini dan berkata apa dia percaya sekarang. Berani mentertawakannya. Semua orang di sana diam. Orang ini membasuh noda di tangannya. Xiao Shang yang sedang kesal menelpon seseorang. Dan inilah hal yang diminta Xiao Shang. Li Fengchao, pria buronan polisi yang dikejar Yi Zhao di pesta. Dia ingin pria ini menghabisi Yi Zhao. Ketika gadis ini pulang malam, Fengchao menemuinya di lorong yang gelap. Yi Zhao sudah menduganya. Pasti Chen Jie yang mengurusnya. Orang ini langsung menyerang Yi Zhao. Dan itu baku hantam yang ganas. Yi Zhao sempat kesulitan menghadapi pisau orang ini. Tapi dengan kain basah di tangan, dia membuat buronan ini kesulitan.
Orang ini masih ingin melarikan diri, tapi Zhao berhasil melumpuhkannya. Ini pertarungan yang sulit. Dia menelpon kantor, meminta petugas datang menangkap buronan ini. Hari ke-7 setelah kejadian, di rumah sakit tempat Han Mei dirawat, Cheng Jie datang menjenguk ditemani istri dan adiknya. Dan media sudah ramai di sana meliputnya. Cheng Jie berniat memberikan bantuan 100.000 yuan untuk perawatan Han Mei. Bantuan itu diserahkan ke ayahnya. Tapi Han Tao, si bocil tahu orang inilah yang mencelakai ibunya. Han Tao marah. Dan kebetulan Yi Zhao sampai di sana. Dia mengamuk meminta Cheng Jie tak menyentuh keluarganya. Yi Zhao sangat marah, membawa ayah dan keponakannya pergi. Cheng Jie sangat kesal, tapi dia tak bisa melakukan apa-apa di depan wartawan. Istrinya membantu menjawab para media. Yi Zhao yang masih kesal menemui orang ini, ingin marah. Tiba-tiba perawat panik. Pasien kamar 6 dalam keadaan kritis. Itu kamar rawat kakaknya. Dan hari itu Han Mei meninggal dunia. Yi Zhao jadi terkenang saat dia bersama kakaknya. Hari ke-8 setelah kejadian, Kapten Huang turut berduka cita atas kematian kakak Yi Zhao. Dia setuju agar kakaknya diotopsi. Kapten Huang tetap akan membantunya. Dia dan timnya akan memantau pergerakan Cheng Jie. Dia akan bercuti hari ini untuk menemani keluarganya. Dan keluarga ini membakar dukpa untuk Han Mei. Han Tao sangat sedih. Tak terduga Du Jian datang ke sana membawa bunga. Orang ini keadaannya seperti orang linglung. Keadaannya menggenaskan. Tapi Yi Zhao langsung marah padanya. Orang ini saksi penting karena dia tinggal di depan rumah mereka. Tapi Du Jian berteriak ketakutan dan meminta ampun. Mentalnya sudah kena. Untunglah Kapten Huang dan petugas lainnya datang ke sana dan segera mencegah Yi Zhao marah. Orang ini perlu ditolong. Dia meminta Du Jian segera ditangani. Ini terlalu kejam. Mereka sudah menduga siapa yang membuat Du Jian jadi seperti ini. Kapten Huang memberikan sedikit bantuan untuk keluarganya. Dia membawa kabar bagus. Hasil autopsi telah ditetapkan. Kasus kakaknya adalah kasus kriminal. Tangan Han Mei dilukai ketika dia masih sadar. Kasus Han Mei resmi ditindaklanjuti. Yi Zhao terharu. Kapten Huang benar-benar membantunya. Dia menangis sedih. Semua orang yang berada di lingkaran Cheng Jie diselidiki. Istrinya, adiknya, dan penasihat spiritualnya, Master Kiao. Dan ternyata ada peristiwa. Cheng Jie meminta Zhang Lu untuk melahirkan anaknya lebih cepat agar menghindari nasib buruk sesuai saran Master Kiao. Walaupun kandungan istrinya masih 6 bulan. Tentu saja Zhang Lu tak mau. Itu bisa berbahaya buatnya. Cheng Jie tak peduli. Dia mempertaruhkan nyawa istri dan anaknya. Dia lebih takut kehilangan hartanya. Dia memaksa istrinya akan dioperasi besok hari. Istrinya hanya alat. Zhang Lu sangat marah. Tapi dia tak berdaya. Dan setelah peristiwa itu, Yi Zhao menemui Zhang Lu yang ternyata sudah melahirkan. Dia ternyata selamat. Dia datang ke kantor pengacara suaminya, mengurus perceraiannya dengan Cheng Jie. Yi Zhao ingin mendekati Zhang Lu. Perempuan ini pasti diancam oleh suaminya sendiri. Tiba-tiba melahirkan secara mendadak. Itu tak normal. Perempuan ini ternyata masih dalam keadaan sakit. Yi Zhao segera menolongnya. Zhang Lu memang tertekan dengan kelakuan suaminya. Dia yang sudah tak tahan lagi menceritakan kepada Yi Zhao dirinya yang dipaksa melahirkan. Dia pun menceritakan kenapa suaminya mendekati dan membuat Han Mei menjadi korban. Suaminya terlalu percaya ramalan dan tahayul. Dia akan melakukan apa saja untuk itu. Dia sudah tak tahan lagi. Dia menemukan HP milik Han Mei dan menyimpan bukti suara di komputernya. Itulah yang terjadi saat kejadian. Cheng Jie memaksa Han Mei melayaninya. Perempuan ini menangis sedih. Cheng Jie berkata dia akan mentransfer berapapun yang dia mau ke rekeningnya. Cheng Jie menyuruhnya diam. Dia masih ada ayah dan anak yang harus diurusnya. Tapi saat itulah Du Jian datang. Dia mengantar paket, memanggil-manggil Han Mei. Cheng Jie segera membekap mulutnya.
Tak sengaja dia menekan terlalu keras dan membuat wanita ini pingsan. Dia membuka pintu, mengambil paket, dan menyuruh Du Jian pergi. Orang ini panik melihat Han Mei yang pingsan. Dia melihat HP Han Mei. Ternyata perempuan ini merekam suara mereka diam-diam. Dia pun semakin panik. Saat itulah dia membuat seakan-akan Han Mei menghabisi dirinya sendiri. Dia masih ingat Han Mei kidal saat mengambil minuman dan mengganti tangannya. Tiba-tiba Han Mei sadar. Orang ini segera membuatnya pingsan lagi dan melukai tangannya. Lalu pergi dari sana. Kembali ke masa sekarang, Chen Jie kembali menemui Master Kiao. Master ini memujinya. Semua bencana yang menimpanya telah berlalu. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari pengacaranya. Istrinya datang ke kantornya dan dibawa seorang polisi wanita. Istrinya mengirim pesan. Dia mendapat bukti baru dan mengajukan perceraian. Itu membuat orang ini marah dan sadar. Semua ramalan ini omong kosong. Dia masih saja tertimpa bencana. Chen Jie menyerang Master Kiao. Semua perkataannya bohong dan dia dihabisi. Dia menelpon adiknya Xiao Sang untuk memesan tiket ke Eropa dan bawa uang tunai untuknya. Dan akhirnya Zhang Lu melawan suaminya. Dia mengajukan diri sebagai saksi. Kapten Huang menyiapkan pasukannya. Mereka akan menangkap Chen Jie hari ini. Chen Jie adalah otak kejahatan dan korbannya adalah Han Mei. Perintah penangkapan dikeluarkan. Semua anggota kepolisian bergerak. Yizhao, Kapten Huang, dan seluruh personil memasuki kantor Meder Group, memerintahkan semuanya mencari Chen Jie. Chen Jie dan adiknya sudah bersiap melarikan diri dari kantor dengan helikopter pribadi dari atap. Dia dan adiknya akan lewat tangga darurat. Pengawalnya akan lewat lift untuk mengalihkan perhatian. Yizhao sampai ke atas. Dia sudah menduganya dan menghalangi jalan orang-orang ini. Para pengawal menyerang Yizhao, tapi segera dikalahkan. Chen Jie dan adiknya ingin turun, tapi Chen Jie hanya keluar sendiri, meminta kopernya, meninggalkan adiknya. Xiao Sang menangis, dia kecewa, dan Yizhao sudah di belakangnya, menyuruhnya menyerah, tapi gadis ini melawan. Yizhao mengatakan dia hanya alat, menyerahlah, tapi gadis ini tetap melawan. Yizhao akhirnya bisa menangkap wanita ini. Petugas segera mengamankannya. Yizhao pun mengejar Chen Jie. Orang ini sudah menghilang. Dia melewati ruangan yang penuh dengan pekerja kantor. Yizhao menyadari orang ini bersembunyi di sini. Yizhao mengeluarkan ID, berkata dia petugas, meminta semua orang pergi. Tapi tak ada yang mau beranjak. Yizhao membuat alarm kebakaran bekerja dan menyemprotkan air. Mau tak mau semua pegawai bergerak keluar. Di antara air yang turun dari langit-langit, Yizhao menemukan targetnya. Tapi Chen Jie melawan dan pertarungan itu dimulai. Chen Jie ternyata juga ahli bela diri. Dia membuat Yizhao kelelahan. Tapi polwan ini tak menyerah dan menyerang balik.
Yizhao menyebutkan semua kesalahannya. Dia akan menangkapnya hari ini. Tiba-tiba lampu dipadamkan. Ternyata orang ini menyimpan shotgun di kantornya dan mulai menembak. Yizhao dalam keadaan terdesak dan terluka. Yizhao pun berhasil membuat orang ini menjatuhkan senjatanya. Dan Chen Jie memohon ampuni dia akan bertobat. Tapi orang licik ini kembali menyerang. Yizhao berhasil melepaskan diri dan menghabisinya. Petugas masuk dan menangkap Chen Jie yang sudah terikat. 3 bulan kemudian, 3 orang ini sedang mengunjungi makam Hanmei. Yizhao membuka HP-nya dan menghidupkan siaran sidang Chen Jie. Dia terbukti bersalah dan dihukum mati. Ketiga orang ini berdoa membawakan barang dan makanan kesukaan Hanmei dan meletakkan di makamnya. Yizhao meminta kakaknya untuk tenang. Mulai saat ini, dia yang akan menjaga keluarga mereka. Dan film yang seru sekaligus sedih ini pun berakhir. Akhirnya, semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Semoga tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.